Saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Kalau Anda mau ngancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017, itu baru namanya beradab. Tapi pada saat, mohon maaf, Pak Prabowo masuk menjadi Menhan, saya kritik keras. Diundang Mata Najwa, saya kritik dengan semua narasi yang mengatakan ini negarawan. Saya bilang seorang negarawan itu ketika dia kalah bertarung, quick count keluar, detik itu juga diakui kekalahannya, dia berikan selamat dan dia doakan yang menang bisa bekerja dengan baik, dan itu dilakukan oleh seorang Basuki Cahayapurnama. Pramodawardhani itu baru mundur, lalu Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu gelombang 2 hari ini. 3 hari ini gelombangnya kampus-kampus sudah mulai berbicara guru besarnya bahwa negara ini sedang tidak dalam keadaan baik, demokrasi terancam. Boleh besok ya kampanye. Boleh besok ya kampanye. Nah, di sini siapa yang tidak kaget ya? Padahal di sini menurut saya di luar dari rencana, dan bahkan netizen-netizen di situ menyoroti Sri Mulyani dan Menteri Basuki Hadimuljono. Tetapi tiba-tiba ada kejutan, yaitu Ahok tiba-tiba mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina. Di situ menurut saya sangat mengejutkan sekali karena memang ya tidak diduga tiba-tiba Ahok mundur dan mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, dan besok langsung berkampanye pada tanggal 3 Februari ya, di GBK tepatnya. Di sini momen yang sangat tepat sekali ketika besok ada kampanye akbar, yaitu di GBK. Malamnya tanggal 2 Ahok mundur secara resmi. Di situ menurut saya sangat keren sekali lah. Ya memang dari peraturan perundang-undangan sih, di situ pun ya cukup cuti saja tidak masalah, tetapi di sini memilih mundur. Di sini menurut saya ya apakah tanda-tanda kemenangan ya? Tidak mungkin lah kalau misalnya di situ Pak Mahfud MD tiba-tiba memutuskan untuk mundur. Kalau besok misalkan tidak menang, menurut saya ini adalah pilihan yang sangat-sangat sulit sekali menurut saya. Tetapi ketika Pak Mahfud MD dan Ahok di sini menyatakan mundur, menurut saya di situ ada celah kemenangan lah di situ. Menurut saya seperti itu. Beda halnya dengan kubu 02 misalnya. Di situ bahkan Pak Prabowo Subianto tetap menjadi Menhan. Berarti Pak Prabowo Subianto di situ masih ragu lah besok itu akan menang atau tidak. Kemungkinan kalau Pak Prabowo yakin menang, pasti Pak Prabowo sudah mengundurkan diri sejak lama. Kalau misalkan yakin menang dan 1 putaran, menurut saya akan bersikap sportif di situ, bahkan sudah mundur. Kalau menurut saya seperti itu, kalau yakin dengan kemenangan pada Pilpres 2024. Tapi di sini sangat berbeda sekali dengan Mahfud MD dan misalkan Ahok juga, Andi Gani, ada Andi Wijayanto, dan masih banyak lagi yang mundur karena mendukung Ganjar dan Mahfud. Menurut saya seperti itulah yang bisa membuat kemenangan pada Pilpres 2024, karena mereka mundur karena yakin Ganjar dan Pak Mahfud pasti menang. Beda dengan yang tidak mau mundur karena ya secara tidak langsung dia mengalkulasi akan ada kekalahan pada Pilpres 2024. Menurut saya seperti itu. Ya, sangat simpel sekali. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh penyuka ombak. Pak Ahok keluar dari zona nyaman demi 03. Ini bukan hanya tentang Ganjar Pranowo, tetapi ini tentang Indonesia ke depan. Orang baik dan jujur titik kumpulnya di 03. Ya, saya pada waktu lalu juga masih ingat apa kata dari Yunarto Wijaya pada waktu lalu ya. Bahkan pada Pilkada 2017 yang lalu, di situ ketika quick count mengeluarkan bahwa Ahok pada waktu lalu kalah dengan Anies Baswedan. Di situ pun Ahok langsung mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan dan semoga ketika menjabat sebagai gubernur akan melakukan semua program-programnya dan juga janji-janjinya. Dan di situ langsung mengucapkan selamat ketika quick count tersebut sudah muncul. Menurut saya itu adalah sikap kenegaraan, sifat yang patut ditiru oleh yang lainnya. Beda halnya yaitu dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, kita ketahui di Pilpres 2014, di Pilpres 2019 apa menerima kekalahan? Enggak.
kalau kita flashback lagi, dan bahkan juga quick count sudah keluar masih saja percaya dengan hasil dari quick count internalnya sendiri, dan bahkan pada waktu lalu juga sujud syukur 2 kali di Pilpres 2014 dan 2019. Di mana coba bentuk kenegarawanan dari Pak Prabowo Subianto? Ya, saya sangat sependapat sekali dengan ucapan Yunarto Wijaya pada waktu lalu. Seperti ini videonya. Saya juga sepakat dengan Niki, oposisi harus ada. Saya masih setia dengan Pak Jokowi sampai 5 bulan lalu, tapi pada saat, mohon maaf, Pak Prabowo masuk menjadi Menhan, saya kritik keras. Diundang Mata Najwa, saya kritik dengan semua narasi yang mengatakan ini negarawan. Saya bilang seorang negarawan itu ketika dia kalah bertarung, quick count keluar, detik itu juga diakui kekalahannya, dia berikan selamat dan dia doakan yang menang bisa bekerja dengan baik, dan itu dilakukan oleh seorang Basuki Cahayapurnama. Nah, di sini kan sudah terbukti ya, Ahok mempunyai sikap yang negarawan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Embun Pagi, negarawan itu ketika quick count keluar, pada detik itu diakui kekalahannya dan mendoakan serta beri selamat pada yang menang. Dan itu dilakukan oleh Ahok, tapi hal ini tidak dilakukan oleh orang yang kalah 2 kali. Jabatan Menhan bukan negarawan tapi transaksi politik. Ya, apalagi setelah Pilpres 2019 di situ Presiden Joko Widodo bahkan menunjuk Pak Prabowo Subianto yang lawan 2 kali di situ sebagai Menhan. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, bahkan ada menteri dari Gerindra, Edi Prabowo kalau tidak salah, di situ juga menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, Anda bisa menilainya sendirilah kalau dilihat dari situ ya. Nah, bahkan yang lebih mengejutkan lagi yaitu ada ucapan Pak Mahfud MD, yaitu menyebut akan ada gelombang pengunduran diri. Nah, di sini juga harap was-was ya. Di sini apalagi juga pada waktu lalu ya rektor dari kampus-kampus di situ bahkan juga ya mulai bergerak, dan di sini bahkan juga ada tagar kampus mulai bergerak. Jadi di sini kayaknya semakin panas saja ya Pilpres 2024 ya. Seharusnya di sini kan tidak perlu terjadi ya kalau Presiden Joko Widodo menurut saya tidak terlalu ikut campur lah. Apalagi juga disusul anaknya, yaitu saat ini menjadi cawapres. Semua berpikir apa? Berpikir pasti Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe, kurang lebih seperti itu. Misal Gibran Rakabuming Raka misal tidak dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto, kemungkinan hal ini tidak akan terjadi ya. Bahkan di sini juga mulai bergerak ya dari kampus-kampus dan bahkan juga dari para mahasiswa. Ya, menurut saya semoga sajalah di sini Indonesia dalam kendali yang aman. Semoga saja juga Presiden Joko Widodo bersikap netral, betul-betul netral. Kalau kita lihat berita yang pada waktu lalu, jadwal dari Presiden Joko Widodo memang tidak ada ya untuk mengkampanyekan paslon dan capres yang didukung. Ya, semoga sajalah di sini Presiden Joko Widodo benar-benar menjaga kenetralan ya, sehingga bisa diikuti oleh jajaran di bawahnya. Menurut saya itu yang paling penting. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar, ternyata Unpad juga bersuara, kampus bergerak. Di sini juga Denny Siregar menyertakan tagar kampus bergerak. Ya, di sini memang mulai dari putusan MK pada waktu lalu memang menurut saya sangat wow sekali ya keputusan pada waktu lalu, dan menurut saya di situ juga ya agak terencana sih menurut saya. Keputusan dari MK pada waktu lalu yang meloloskan usia minimum capres dan cawapres juga mendekati pada pendaftaran di KPU. Menurut saya itu sudah terencana kalau menurut saya. Tetapi ya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa. Dan besok pada 14 Februari 2024 memilih siapa. Tapi yang paling penting pilihlah dari program-program dari capres 01, 02, 03 yang menurut Anda cocok. Dan lihatlah rekam jejak dari capres-cawapres yang Anda pilih pada Pilpres 2024. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.